Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore ini ya, apa yang bisa kami bahas ini penting kayaknya ya. Kayaknya tadi dulu, ini HP-nya belum. Teman-teman, sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses. Mudah-mudahan yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, yang akan kami sampaikan ini menarik ya. Ini ada kisah lagi, cerita lagi, dan pertanyaan ke saya, dan sedikit sulit jawabannya. Ada perempuan itu seorang istri itu selingkuh, ya, selingkuh dan berzina. Akhirnya mengakui kepada suaminya bahwa itu selingkuh dan berzina dengan orang lain. Berarti istrinya akan salah kan? Udah masuk kategori salah besar lah, seorang istri salah besar karena selingkuh. Nah, terus pertanyaannya yang membuat menarik ya, dan perlu kita jawab dengan berbagai banyak pertimbangan. Pertanyaannya suaminya adalah, apakah seorang suami itu mengampuni dosanya, mengampuni kesalahannya dengan alasan menyelamatkan anak, tidak cerai maksudnya, menyelamatkan anak dan tidak cerai, kasihan sama anak-anaknya. Satu. Yang nomor dua, apakah hatinya istri itu yang terluka itu, apakah masih bisa ngumpul dengan seorang istri yang sudah diampiri atau dikencingi lah, atau ada laki-laki lain numpang mengeluarkan air mani di kemaluannya seorang istri kita sendiri. Nah, ini seorang suami yang sehat, apakah masih bisa seperti itu? Apakah masih bisa menerima kenyataan seperti itu? Apakah hatinya tidak terluka? Apakah tidak terluka hatinya ketika menerima seorang istri sah sendiri yang puluhan tahun ngumpul dengan kita, tapi dia malah zina dengan orang lain, bahkan perzinanya pun mengaku istrinya. Pertanyaan suaminya adalah, apakah saya wajib menceraikan dengan alasan itu, ataukah saya tidak menceraikan dengan alasan kasihan anak-anaknya? Ini menurut jawabannya bagaimana? Pasti masalah seperti ini banyak di sana kejadian, ya, banyak kejadian di sana yang sama dengan masalah seperti ini. Contoh kayak siapa itu, Cut Tari ya. Kalau artisnya itu Cut Tari yang selingkuh dengan Ariel, itu kan masih bisa bertahan berapa tahun, berapa bulan itu. Kasusnya seperti itu. Sudah jelas sudah berzina atau selingkuh dengan orang lain dan berzina dengan orang lain. Pertanyaannya, apakah suami itu menceraikannya dengan alasan tidak ingat dengan kejadian itu, atau menyelamatkan, tidak mencerai demi anak-anaknya, atau demi kelangsungan rumah tangganya? Bagaimana ini? Nah, jawabannya begini, saya banyak referensi. Kalau referensinya Abuya yang saya tadi itu, Abuya ini adalah selama suaminya itu yang pertama adalah mampu
tidak tidak mampu, suaminya tidak membuka aibnya kepada orang lain, itu tidak apa-apa walaupun tidak menceraikannya. Tapi mana mungkin ada orang lain yang tidak tahu semua kejadiannya, itu kan pasti tahu kan. Nah, ini masalahnya ya. Tapi kalau sampai tahu seorang seorang suami tahu atau ada orang lain yang tahu kejadian itu, pertanyaannya apakah bagaimana, taruh di mana harga diri seorang suami? Harga dirinya seorang suami itu mau taruh di mana? Kalau kejadian jelas, kalau orangnya sudah mengaku dan sudah diketahui orang banyak, setiap ngumpul pasti hatinya tersakiti. Lagian mana ada seorang perempuan gitu loh. Wong ada yang halal, ngapain ke yang haram? Itu kan sudah perempuan yang sangat-sangat fatal sudah. Selingkuh. Itu kan hal yang fatal. Nah, kalau jawaban saya pribadi dan saya kaitkan dengan guru saya ketika mondok dulu, itu kesalahan yang fatal yang tidak bisa diampuni. Kesalahan seorang istri fatal yang tidak diampuni. Kalau punya kesalahan yang lain, punya kekeliruan yang lain, bisa saja diampuni. Kalau sudah jelas zina, selingkuh, dan mengaku dianya kalau selingkuh sampai berzina, harga diri seorang suami mau taruh di mana? Apalagi istrinya sudah jelas-jelas tahu kalau dia selingkuh. Ya. Dan salah satu dosa seorang istri kepada suaminya itu adalah dosa selingkuh yang memang tidak bisa diampuni. Mungkin kalau cuma selingkuh lewat telepon masih mending. Tapi kalau selingkuhnya sudah kumpul kebo, berzina. Dan kejadian seperti ini banyak sahabat, banyak saudara. Kejadian seperti ini banyak. Istri takut menceraikan, suami takut berpisah dan tidak menceraikan istrinya. Gara-gara takut anak terlantar. Terus rumah tangganya tidak terjalin dengan baik. Tapi kalau kenyataannya seperti itu bagaimana? Kalau kenyataan seperti itu bagaimana? Kata Abuya, boleh tidak diceraikan selama aibnya tidak terungkap dengan orang lain. Mana ada selingkuh tidak diketahui oleh orang lain? Ya, makanya hati-hati. Kalau suami selingkuh dengan istri beda. Kalau suami selingkuh, apalagi selingkuhnya punya istri 2 dan 3, 4, itu biasanya sesaat. Karena selingkuhnya seorang suami biasanya hanya kebutuhan nafsu saja, nafsu belaka. Kebutuhan nafsunya selesai, terpenuhi, ya selesai, tidak ada. Tapi kalau perempuan kan bukan nafsu, tapi main perasaan. Ketika perasaannya jarang ada perempuan yang mau berzina atau berhubungan badan dengan orang lain tanpa melibatkan perasaan, itu tidak ada, jarang. Karena perempuan itu ketika diajak seperti itu biasanya senang dulu, perasaan dulu. Ini hati-hati, jangan seorang suami sampai kelalaian seperti itu. Suami punya tanggung jawab penuh, punya kewajiban penuh, kewajiban menafkahi, kewajiban punya tanggung jawab, memberikan sandang, pangan, papan, itu suami. Dan kewajiban juga mengopini amanah itu. Jadi Allah menitipkan seorang istri, anak kita kepada suami karena dititipi punya amanah ini. Amanah sangat besar. Istri tidak sholat, wajib suami memberitahu. Kalau istri tidak sholat dengan suami tidak diberitahu atau tidak dibimbing, dosa suaminya. Istrinya tidak sholat, suaminya berdosa. Kecuali sudah diberitahu tidak sholat, sudah, berarti dosanya untuk istri. Tapi kalau istrinya dibiarkan tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, dosanya istri lari ke suami. Kalau suami tidak membimbing, tidak memberikan petunjuk, tidak memberitahu. Kalau suaminya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, istri tidak wajib memberitahu. Boleh mengingatkan, tapi tidak wajib memberitahu. Karena dosanya ditanggung-tanggung sendiri. Kalau istri tidak sholat ditanggung suami. Kalau suaminya belum membimbing dan memberi petunjuk.
Makanya tanggung jawab suami itu lebih besar daripada tanggung jawab istri. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Seorang laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Makanya menikahlah ketika sudah di usia yang cukup, usia yang sempurna, usia yang sudah matang untuk menikah, terutama bagi laki-laki. Biar kenapa? Biar hasilnya, biar komunikasinya, biar tanggung jawabnya tidak melalaikan kepada semua pihak, tidak merugikan ke semua pihak. Bisa dicerna ya. Mungkin itu sekilas jawaban, karena ini banyak kejadian dan ini ada yang tanya seperti itu. Mungkin itu sudah semuanya. Salam sehat selalu ya. Juga mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terkira. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.